Sahabat spektakuler dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu di dalam program Andrew Nugraha Business Show. Ada banyak orang, mereka ingin menjadi orang sukses. Mereka bertemu saya dan berkata, "Pak, bagaimana caranya saya bisa menjadi orang sukses?" Mereka bertemu saya dan mengatakan, "Pak, saya ingin melakukan banyak hal, tapi saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan." Ada banyak orang, mereka sibuk mencari tahu bagaimana caranya sukses, tetapi mereka sendiri tidak tahu bagaimana menggali passion mereka. Mereka bertemu dengan seseorang dan tanya, "Apa passion saya?" Itu kan aneh. Yang punya passion dia bertanya ke orang lain. Nah, hari ini saya ingin share tentang 7 cara menggali passion kita masing-masing. Ketika kita bisa menemukan passion kita, maka kita akan bisa menjadi orang yang lebih sukses. Karena ketika kita mempunyai passion dan kita menjalankan passion kita, maka kita akan melakukan pekerjaan kita bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah keceriaan. Nah, bagaimana caranya menggali passion kita? Hal yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenali diri kita sendiri? Anda perlu menemukan apa saja yang Anda senangi. Ada beberapa orang yang senang dengan bidang fotografi, ada beberapa orang yang senang dengan bidang kuliner, ada beberapa orang yang senang dengan musik, ada yang senang dengan matematika, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa menemukan apa yang kita sukai, maka kita mulai bisa mengenali diri kita sendiri. Ketika kita mulai mengenali diri kita sendiri, kita mulai tahu apa yang menjadi kekuatan kita dan apa juga yang menjadi kelemahan kita. Nah, ada banyak orang ingin menjadi orang sukses, tetapi mereka tidak tahu apa yang menjadi kekuatannya. Mereka ingin menjadi orang sukses, tetapi yang mereka tahu cuma apa yang mereka tidak bisa lakukan. Jadi hal yang pertama adalah kenali diri Anda sendiri. Temukan apa saja yang Anda suka lakukan. Anda mungkin perlu mencari tahu, Anda perlu mendatanya, Anda perlu menulis di selembar kertas. Tuliskan hal-hal apa saja yang Anda sukai, baik itu dari bidang kuliner, bidang pendidikan, akademik, bidang apa saja yang Anda sukai. Apa yang menjadi hobi Anda bisa menjadi industri. Dulu orang berpikir bahwa kalau mereka cuma bisa nyanyi tidak bisa menjadi sebuah industri. Kenyataannya hari ini banyak penyanyi-penyanyi yang berhasil. Dulu orang berpikir melukis nggak bisa jadi industri. Hari ini ada begitu banyak orang yang melukis luar biasa, bahkan desain grafis menjadi orang-orang yang sangat dibutuhkan di era ini. Jadi sekali lagi sahabat spektakuler, kenali diri Anda. Kenali potensi Anda. Kenali apa yang Anda suka lakukan, karena itu adalah jalan pertama untuk bisa menggali potensi diri kita, menggali passion kita, menggali apa yang kita suka lakukan. Yang kedua, kita perlu menggali bakat dan potensi kita. Dari begitu banyak hal yang kita lakukan, dari begitu banyak hal yang kita sukai, temukan 1-2 hal yang Anda ingin lakukan sebagai sebuah industri. Kalau hal pertama tadi, kita mulai mengenali diri kita. Hal kedua, kita mulai menggali bakat dan potensi. Nah, ketika Anda sudah menemukan apa yang Anda ingin dan suka lakukan, dan ingin lakukan itu sebagai sebuah industri, maka Anda perlu membuat tahapannya. Anda perlu membuat perencanaannya, bagaimana tahap demi tahap Anda bisa mengerjakannya menjadi sebuah industri. Apapun sekarang bisa jadi sebuah industri. Orang yang suka foto sekarang bisa jadi industri. Orang yang suka jalan-jalan sekarang bisa jadi industri. Orang yang suka ngobrol sekarang bisa jadi sebuah industri. Orang yang suka makan bisa jadi sebuah industri. Bahkan ada orang-orang tertentu kerjanya adalah mencicipi satu makanan dengan makanan yang lain. Ada orang-orang tertentu yang dibayar mahal hanya untuk mencicipi kopi mana yang paling enak. Nah, Anda bayangkan? Mereka bisa melakukan itu karena mereka menggali bakat dan potensinya. Jadi hal yang kedua, gali bakat dan potensi Anda. Hal yang ketiga, bergaulah dengan orang yang tepat.
Mengapa kita perlu bergaul dengan orang yang tepat? Karena ketika kita bergaul dengan orang yang tepat, maka orang yang tepat itu akan menolong kita untuk bisa membawa dan menggali potensi terbaik kita, menggali passion kita. Nah, bergaul dengan orang yang salah akan membuat potensi kita akan tidak fokus. Bergaul dengan orang yang salah mengakibatkan passion kita juga akan tidak fokus. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang tepat, maka kita akan menemukan cara terbaik bagaimana kita fokus terhadap passion potensi kita. Kalau Anda suka berjualan alat-alat listrik, jangan belajar dengan orang yang punya restoran. Dunianya berbeda. Kalau Anda suka dengan hal-hal berbau fotografi, Anda jangan duduk dan ngobrol dengan orang-orang yang tidak suka fotografi, karena sudut pandangnya akan berbeda. Anda suka kuliner, Anda ingin punya bisnis kuliner, bergaulah dengan orang yang punya rumah makan yang berhasil. Mereka akan menceritakan bagaimana mereka merintis rumah makannya sampai jadi besar, bagaimana menggait customer, bagaimana menjaga tukang masaknya, chefnya sehingga tidak berganti terus, bagaimana mempertahankan satu resep dan lain sebagainya. Jadi bergaul dengan orang yang tepat akan menolong kita menggali passion kita. Hal yang keempat, mulailah hari ini dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada. Ada banyak orang, mereka selalu berpikir untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka berkata, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Yang mereka selalu pikirkan adalah apa yang mereka tidak bisa lakukan. Tapi mulai hari ini, pikirkan apa yang kita bisa lakukan, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir dengan apa yang tidak bisa kita lakukan, maka tidak akan ada hal yang bisa kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan hari ini, dengan apa yang kita miliki, dengan semua kemampuan yang kita punya, dengan daya upaya, mungkin Anda tidak punya sangat banyak, tetapi apa yang ada di tangan kita, start with it. Mulailah dengan hal itu. Maka passion Anda akan menjadi sesuatu yang bisa mendorong Anda menjadi orang sukses. Hal yang kelima untuk bisa menggali passion kita adalah jangan pernah kehilangan harapan. Mengapa? Karena harapan itu seperti bensin. Anda punya mobil yang paling bagus sekalipun, ketika Anda tidak punya bensinnya, tidak punya bahan bakarnya, maka yang terjadi adalah mobil Anda tidak akan berguna. Mobil Anda jadi pajangan saja. Ada begitu banyak orang yang punya potensi hebat di dalam diri mereka. Mereka punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi mengapa mereka tidak bisa membuatnya menjadi sebuah hal yang sukses? Problemnya adalah karena mereka kehilangan harapan. Jadi, sahabat spektakuler, jangan pernah kehilangan harapan. Hal keenam, sahabat spektakuler, bagaimana kita bisa menggali passion kita adalah dengan menciptakan peluang. Kalau belum ada kesempatan yang datang kepada kita, jangan berhenti, ciptakan kesempatan itu. Ada banyak orang datang kepada saya dan berkata, Pak, saya ini punya kemampuan banyak, tapi saya nggak punya kesempatan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Anda mau menunggu kesempatan datang? Belum tentu akan datang. Yang harus dilakukan adalah kita yang menciptakan peluang sehingga kesempatan akan datang. Ketika kita tahu bahwa kita punya satu passion, maka lakukan passion itu dengan segenap hati Anda sampai orang bisa melihat bahwa passion Anda adalah passion yang sangat luar biasa, kemampuan Anda adalah kemampuan yang luar biasa dan menyebabkan orang mencari Anda. Jadi kalau kita tidak punya kesempatan, jangan berhenti, tetapi ciptakan kesempatan baru, ciptakan peluang yang baru. Kita sendiri yang harus menciptakannya. Jangan menunggu orang lain, jangan berharap kepada orang lain. Itulah sebabnya kalau Anda mengikuti saya di Twitter, Instagram, Pin BBM, saya pernah menulis ini. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita belajar. Di dalam hidup ini tidak ada kata gagal, kalau kegagalan itu bisa menjadi pelajaran yang berarti. Tidak ada kata gagal sepanjang kegagalan itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Jadi sekali lagi sahabat spektakuler dimanapun Anda berada,
Ketika Anda ingin menggali passion Anda, maka jangan hanya menunggu kesempatan datang, tapi ciptakan peluangnya. Hal terakhir, bagaimana kita bisa menggali passion kita adalah dengan cara konsisten. Ada banyak orang, mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa, mereka punya pemikiran yang sangat brilian, ide-ide mereka cemerlang, apapun yang mereka pikirkan seolah-olah gampang sekali untuk dilakukan. Tetapi, mengapa mereka tidak melakukannya? Atau, ada juga orang-orang tertentu yang mereka melakukan, tetapi sayangnya yang mereka lakukan berhenti di tengah jalan. Masalahnya di mana? Apakah karena mereka tidak punya kemampuan? Tentu tidak. Apakah karena mereka melihat bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan? Mereka sudah menjalankannya. Problem terbesar dari kita mengapa tidak sukses adalah karena tidak konsisten. Ketika Anda punya passion, Anda sangat ingin lakukan sesuatu, maka yang dibutuhkan bukan hanya sekedar ide besar, tetapi konsistensi. Jadi, hal terakhir ketika Anda ingin menggali passion Anda dan menjadikan passion itu menjadi sebuah kesuksesan, kuncinya adalah konsisten. Jangan menyerah, jangan berhenti sebelum berhasil, jangan berhenti sebelum mimpi Anda jadi kenyataan. Jangan berhenti hanya karena Anda melihat orang lain di sekitar Anda gagal. Kegagalan orang lain belum tentu menjadi kegagalan Anda. Jangan berhenti hanya karena orang lain mengatakan, nggak mungkin kamu berhasil. Kegagalan dia belum tentu menjadi kegagalan kita. Itulah sebabnya konsistenlah di dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Dengan begitu, Anda akan menggali passion Anda, dan passion Anda yang akan membuat Anda jadi orang-orang yang sukses. Jika Anda senang dengan apa yang saya bagikan, silahkan Anda mengirimkan komentar Anda like, dan Anda bisa subscribe di channel YouTube kami. Sampai bertemu dalam program Endro Nugraha Business Show berikutnya.